warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen pemudi Pukin Puji Kinerja. Perkenalkan, nama saya Siti Aisyah SUD, mahasiswa PPG dalam jabatan Benspar tahun 2025 dari LPTK Institut Agama Islam Negeri Kerinci dengan NIM 25102111228. Pada hari Kamis tanggal 22 Januari 2026, saya akan melakukan tugas studi kinerja di MTS dari Hijrah di kelas 7 Mabel PPG Al-Quran Hadis dengan materi menggapai kebahagiaan dengan sabar dan syukur. Terima kasih. Bagaimana videonya? Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Baik. Ya, alhamdulillah sehat semua ya, sehingga kita bisa berkumpul ya di kesempatan yang berkah ini. Ya, jadi sebelum kita masuk ke materi kita, marilah kita berdoa ya. Berdoa dipimpin oleh ketua kelas. Silahkan, ayo dipimpin doanya ya. Shalawat nadat. Silakan membaca shalawat nadatain. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka bika an tusalliya wa tusallim Sayyidina Muhammadin wa ala sairil anbiya'i wal mursalin wa ala alihim wa sahbihim ajma'in. Ya, setelah itu mari kita absen ya. Ibu absen dulu ya. Siapa yang masuk, siapa yang tidak masuk biar ibu tahu, kita absen dulu ya. Angkat tangan kalau ibu sebut namanya ya. Abdul Halil Karizam, Ayuni Lestari, Epeyati Husnul Hatimah, Hairul Hafizi, Zulfitri. Ya, alhamdulillah ya. Nah, sebelum kita ke materi kita, marilah kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Silahkan semuanya berdiri, kita sama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Ayo silakan berdiri. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Nah, kalian pasti mengenal burung. Sudah pasti ya? Mengenal burung. Jadi burung memiliki dua sayap. Burung membutuhkan dua sayap. Tanpa sayap yang dua, maka burung tidak akan bisa terbang. Begitu juga dengan manusia. Dalam kehidupannya membutuhkan sabar dan syukur. Jadi, apa yang kalian lakukan apabila keinginan kalian tidak segera terwujud? Iya. Apa yang kita lakukan ketika keinginan tidak terwujud? Iya. Salah satu koreksi diri. Iya, terus? Berusaha dan bersabar. Iya. Kalau keinginan kita tidak terwujud, maka kita harus introspeksi diri. Ya, mengoreksi diri. Apakah ada cara kita atau strategi kita yang perlu kita tingkatkan lagi biar keinginan kita segera terwujud dengan bersabar. Sekarang tujuan pembelajaran. Ya, peserta didik mampu menjelaskan pengertian sabar dan syukur menurut Al-Quran dan hadis. Yang kedua, peserta didik mampu mengidentifikasi dari dalil Al-Quran dan hadis tentang sabar dan syukur. Yang ketiga, peserta didik mampu menganalisis keterkaitan antara sabar, syukur, dan kebahagiaan hidup. Dan yang keempat, peserta didik mampu menunjukkan perilaku sabar dan syukur dalam kehidupan sehari-hari.
Yang kelima, peserta didik mampu menyimpulkan hikmah, sabar, dan syukur. Ya, itu tujuan dari pembelajaran kita hari ini ya. Nah, untuk lebih semangatnya lagi, biar kalian fokus semangat belajarnya hari ini ya. Kita speaking dulu ya. Ayo, kita speaking dulu ya. Fokus. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Ya, sekarang Ibu akan menayangkan sebuah video. Ya, nanti dari hasil video yang Ibu tayangkan, silahkan kalian lihat isinya ya, dan pahami apa yang dijelaskan oleh isi dari video tersebut ya, dan kalian jawab nanti apa yang Ibu tanyakan ya, apa aja yang bisa diambil dari kisah yang akan Ibu tayangkan nantinya. Silahkan ya, kalian lihat dan perhatikan. Sahabat Nabi yang pandai bersyukur. Suatu hari, di padang pasir yang tandus, seorang musafir tersesat dalam perjalanannya. Udara kering dan panasnya gurun menerpa tubuhnya, hingga dia pun merasa kelelahan. Namun, ia tetap terus berjalan, berharap dapat menemukan sebuah tempat untuk beristirahat. Tiba-tiba, di tengah perjalanan, dia bertemu dengan seseorang yang sedang berteduh di bawah sebuah pohon. Sang musafir menghampiri orang tersebut dan betapa terkejutnya ketika dia mendekat padanya. Orang tersebut cacat, kedua kaki dan tangannya buntu, matanya buta, dan telinganya nyaris tuli. Tapi, bibirnya tak pernah berhenti mengucap zikir. Allahumma ini ngala sikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantulah aku untuk senantiasa mengingatmu, bersyukur kepadamu, dan beribadah dengan baik kepadamu. Ya, tadi kalian udah menyaksikan video tentang Abu Kilabah, sahabat Nabi ya, yang dimana beliau diberi berbagai macam ujian dan cobaan. Nah, setelah kalian menonton video tadi, apa yang kalian bisa ambil ya? Jadi Abu Kilabah diberi berbagai cobaan oleh Allah. Ya, satu persatu datang cobaan datang dari Allah, diberikan kepada Kilabah. Jadi apa saja ujian yang Allah berikan kepada Kilabah? Iya, ayo Dina. Apa? Iya. Iya, terus? Iya. Jadi Abu Kilabah diambil satu persatu ya. Apa yang dimiliki Allah mengambil satu persatu, mulai dari anak istrinya ya meninggal dunia, harta bendanya habis musnah, dan penyakit yang menggerogotinya hingga semakin parah sehingga membuat beliau lumpuh. Apa juga hikmah yang bisa kalian ambil setelah menonton video tentang Kilabah tadi? Iya. Hendaknya bersabar dan bersyukur atas segala cobaan. Iya. Hendaknya kita bersabar dan bersyukur atas apa yang Allah berikan, atas segala ujian yang Allah berikan, cobaan yang Allah berikan. Ya, karena di balik kesusahan atau kesulitan pasti ada kemudahan. Inna ma'al usri yusra. Di balik kesulitan ada kemudahan. Jadi Abu Kilabah tetap bersabar dan bersyukur atas apa yang Allah berikan. Ya, tetap bersabar, tetap bersyukur atas apa yang Allah kasih kepada Kilabah. Kita pada hari ini ya, di kelas 7 ini membahas tentang sabar. Jadi materi kita pada hari ini yaitu membahas tentang sabar, yaitu menggapai kebahagiaan dengan sabar dan syukur. Apa itu sabar? Ada yang tahu? Ya. Sabar adalah sikap menahan diri, tetap teguh dan tidak mudah putus asa dalam menghadapi cobaan. Iya. Jadi sabar adalah menahan diri. Menahan diri, tidak mudah putus asa, tidak pantang menyerah. Tetap bersabar dan bersyukur. Jadi jangan kita mudah tergoyah.
Ya, jangan mudah mengeluh. Jadi kita harus menahan diri, tidak mudah putus asa, tidak mudah mengeluh, tetap bersabar dan bersyukur. Tidak gampang marah juga, tidak gampang emosi juga. Itu dimaksud dengan sabar, pengertian dari sabar. Kalau pengertian dari syukur ada yang tahu? Iya. Syukur adalah sikap berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang diberikan, baik nikmat besar maupun kecil. Iya. Jadi itu adalah sikap syukur itu adalah berterima kasih kepada Allah atas nikmat yang Allah berikan kepada kita, ya. Itu ya. Jadi pengertian sabar dan syukur. Sabar dan syukur merupakan dua sikap utama dalam Islam, ya, menjadi kunci ketenangan dan kebahagiaan hidup. Terus yang selanjutnya, pengertian sabar, ya, menahan diri dan tetap teguh dalam cobaan, tetap teguh meskipun cobaan datang silih berganti, ya. Ujian datang silih berganti, tetap teguh diri kita, ya. Iman kita tidak mudah tergoyah, tidak mudah putus asa, ya. Dan yang selanjutnya tetap taat kepada Allah dalam senang maupun susah. Baik dalam senang maupun susah kita harus tetap, ya, taat kepada Allah, ya. Tetap taat kepada Allah karena Allah memberikan kita ujian itu pasti ada solusinya, ya. Itu. Dan yang selanjutnya, ya, dalil tentang sabar dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah menjelaskan, ya ayyuhallazina amanu ta'inu bisabri wassalah, ya. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Allah beserta orang-orang yang sabar. Ya, kenapa dikatakan Allah beserta orang-orang yang sabar? Karena orang yang sabar itu sulit. Kenapa dibilang sulit? Ya, menahan rasa sabar itu kalau iman kita kurang akan sulit, ya, akan mudah gampang, akan mudah emosi. Jadi kalau ada ujian yang Allah berikan kepada kita atau cobaan, kita harus bersabar supaya Allah tetap bersama kita, ya. Itu dalil tentang sabar. Ya, yang selanjutnya, ya, contoh sikap sabar, ya, tetap berusaha dan berdoa, mengendalikan emosi, tidak mudah marah, tidak mudah putus asa, tidak mudah emosi. Kalau ada masalah diselesaikannya dengan secara baik, ya. Tekun belajar, meskipun pelajarannya sulit, jadi harus tekun biar bisa meraih apa yang dicita-citakan atau yang diinginkan, betul. Nah, yang selanjutnya pengertian syukur, berterima kasih kepada Allah atas nikmat yang diberikan dengan hati, lisan, dan perbuatan. Dengan hati. Apa dengan hati? Dengan hati, ya, kita meneguhkan hati kita, tetap bersandar kepada Allah, tetap berserah diri kepada Allah atas ujian yang Allah berikan. Dengan lisan kita tetap mengucapkan hamdalah, alhamdulillah atas apa yang Allah berikan. Dengan perbuatan bersedekah, ya, ibadah tingkatkan, ya. Itu bentuk dari pengertian syukur dari hati, lisan, dan perbuatan, ya. Yang selanjutnya bentuk-bentuk syukur, ya. Ada macam-macam bentuk syukur di sini. Syukur dengan hati, ya, syukur dengan lisan, dan syukur dengan perbuatan, ya, seperti yang dibahas tadi, ya. Tidak ada bedanya dengan sabar, ya. Ada kaitannya, ya, antara bentuk syukur dan bentuk syukur dan bentuk sabar, ya. Dan yang selanjutnya, ya, hadis tentang sabar, ya. Fa'lam anna nasra ma'as sabri. Ketahuilah sesungguhnya kemenangan itu datang bersama kesabaran. Jadi siapa yang sabar itu pasti mendapatkan kemenangan, ketenangan, ya. Orang-orang yang sabar pasti mendapatkan ketenangan dan kemenangan. Kenapa? Dengan sabar, bisa mengendalikan emosinya, bisa mengendalikan amarahnya, sehingga hatinya tenang, ya. Itu hadis tentang sabar, hadis riwayat Ahmad, ya. Wa'lam anna nasra ma'as sabri, ya. Yang selanjutnya, ya, penerapan dalam kehidupan, ya.
Bagaimana kita menerapkan sabar dan syukur dalam kehidupan kita, ya. Sabar menghadapi ujian. Kita harus sabar menghadapi ujian. Kenapa? Karena ujian yang datang dari Allah itu pasti akan ada solusinya. Ya, seperti yang kita jelaskan tadi, inna ma'al usri di balik kesulitan pasti ada kemudahan. Allah memberi kita ujian, pasti Allah memberikan kita jalan keluar, ya. Syukur, menghargai rezeki. Maksudnya menghargai rezeki, berterima kasih kepada Allah atas nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita dengan bersyukur, ya. Seperti yang tertuang dalam dalil Quran surat Ibrahim ayat 7, ya. La in zakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasadid. Ya, sesungguhnya jika kamu bersyukur maka akan kutambah nikmatnya. Jika kamu ingkar niscaya kami akan maka azabku sangat pedih. Ya. Sesungguhnya jika kamu bersyukur akan kutambah nikmatku. Dan jika kamu ingkar maka azabku sangat pedihnya. Itu, ya. Jadi kita harus menghargai rezeki dengan bersedekah, dengan berbagi kepada saudara kita, bentuk syukur kita kepada Allah atas nikmat yang diberikan, ya, atas karunia yang diberikan. Sabar dan syukur tidak mengeluh. Ya, jadi sabar dan syukur tidak mengeluh. Maksudnya kita harus bersabar atas segala cobaan, tidak mengeluh dan tetap berterima kasih kepada Allah atas apa yang diberikan kepada kita dengan bersyukur. Seperti yang kita jelaskan tadi, pasti akan ada hikmahnya, pasti akan ada jalan keluarnya. Allah memberi kita masalah beserta solusinya. Itu penerapan dalam kehidupan sabar dan syukur, ya. Itu, ya. Nah, setelah kita menjelaskan tentang, ya, materi kita, sekarang Ibu akan membagi kalian menjadi 4 kelompok. Ya. Kalian Ibu bagi menjadi 4 kelompok. Akan membagikan kalian LKPD-nya, ya. LKPD-nya, ya. Ayo silahkan, ya. Diisi, ya, lembar LKPD-nya. Apa ada yang perlu ditanyakan dari lembar kerjanya? Ada, Bu. Yang mana? Kegiatan 2, gimana caranya? Kegiatan yang nomor 2, ya. Kegiatan yang nomor 2, kalian menganalisis kasus, ya. Menganalisis kasus ilustrasi berikut, ya, tentang Ahmad. Jadi kalian harus menganalisis kasus ini, ya. Kasus Ahmad dan Siti di sini, ya. Itu, ya, yang nomor 2. Ayo. Ya, silahkan diisi, ya. Kalau sudah, silahkan kalian presentasikan di depan, ya. Ibu akan menyuruh nanti kelompok 1 presentasikan di depan, kelompok 2, 3, dan 4 nanti menanggapi dari hasil presentasi temannya di depannya. Silahkan, mana yang belum dipahami dari jawaban temannya nanti bisa ditanggapi, ya. Silahkan kelompok 1 ke depan mempresentasikan hasil diskusinya, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tugas yang tadi. Yang pertama, sikap apa yang ditunjukkan oleh Ahmad, yaitu sikap sabar dan pantang menyerah. 2. Sikap apakah yang ditunjukkan oleh Siti? Sikap syukur atas prestasi yang diperoleh. 3. Alasan sikap sabar penting untuk mencapai keberhasilan, yaitu karena sabar membuat seseorang tidak mudah putus asa dan terus berusaha. Sedangkan syukur menjadikan seseorang rendah hati dan memanfaatkan nikmat dengan baik, sehingga keberhasilan dapat diraih secara berkelanjutan. Contoh-contoh sikap sabar di kehidupan sehari-hari yaitu tetap belajar meskipun nilai ulangan rendah, bersabar saat menunggu giliran berbicara, tidak marah saat diejek teman, dan terus berusaha meskipun gagal.
Contoh sikap syukur di kehidupan sehari-hari yaitu bersyukur mendapat nilai baik, bersyukur memiliki teman yang baik, bersyukur atas kesehatan yang diberikan, dan bersyukur atas dukungan orang tua. Dari presentasi kami yang tadi, apakah teman-teman ada yang belum paham dan ada yang ditanya? Dari presentasi temannya tadi ya, dari hasil jawaban diskusi temannya tadi, apakah kalian belum mengerti atau memahaminya dari isi dari presentasi temannya ya? Mana yang belum dipahami, dimengerti, silahkan bertanya ya. Ayo, siapa yang mau bertanya silahkan. Iya, Suci Ramdania, silakan. Sikap sabar apa yang seharusnya ditunjukkan pada situasi ini? Iya, jadi temannya Siti menanyakan ya, sikap sabar apa yang perlu kita tunjukkan pada ya situasi ini. Ya, Sikap sabar silahkan. yang ditunjukkan adalah menerima hasil dengan lapang dada dan tidak putus asa atau menyalahkan keadaan. Iya. Dan evaluasi diri dan berusaha lebih baik ke depannya. Iya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Sudah tidak ada? Tidak ada? Ya, kalau tidak ada, silahkan duduk kembali ya. Iya, silahkan. Ayo kembali. Dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sekarang Ibu akan membagikan kalian lembar refleksi ya. Silakan ya. Ada yang kurang? Ini, ayo. Silakan diisi ya. Iya. Nah. Iya, silakan diisi ya. Diisi dari lembar refleksinya ya. Nah, silakan. Ayo, silakan. Sudah, kalau sudah dikumpulkan ya. Iya. Sini. Iya. Ayo. Ya. Gimana pendapat kalian tentang metode pembelajaran atau pendekatan pembelajaran kita pada hari ini? Ya. Bagaimana? Ya, silahkan Wirya Chandra. Sangat menyenangkan dan mudah dipahami. Iya, terus apa lagi? Siapa lagi? Ayo Rizky Mubarak. Ayo. Iya, diskusinya hidup. Terus. Apa lagi? Iya. Iya. Jadi pembelajaran kita pada hari ini ya sungguh menyenangkan, sangat menyenangkan, bisa dipahami, bisa dimengerti. Ya, diskusinya hidup, ya menarik. Jadi setelah kita mempelajari semua materi kita tentang sabar dan syukur, jadi kita akan menarik kesimpulan. Apa yang bisa kalian pelajari dari pengertian sabar? Siapa yang bisa? Angkat tangan. Allah memberikan kita cobaan atau masalah kepada hambanya. Pertama masalah mengajarkan kita untuk menerapkan sikap sabar dan syukur. Iya, jadi Allah memberikan kita cobaan dengan bersabar dan bersyukur. Jadi pengertian sabar adalah tetap menahan diri, tidak mudah marah, tidak mudah putus asa ya, tidak pantang menyerah atas ujian yang Allah berikan, tidak mudah mengeluh. Sekarang Ibu tanya, bagaimana pengertian dari syukur? Iya, silakan Mutiara Soleha. Syukur adalah sikap berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang diberikan dengan hati, lisan dan perbuatan. Iya, jadi pengertian syukur tetap menerima nikmat yang Allah berikan kepada kita, baik besar maupun kecil. Kita harus tetap bersyukur dan berterima kasih kepada Allah. Itu pengertian dari syukur ya. Yang selanjutnya ya, bagaimana penerapan dan syukur dalam kehidupan sehari-hari? Siapa yang bisa?
Siapa yang bisa? Ayo, yang cowok. Ayo. Bagaimana penerapan syukur, sabar dan syukur dalam kehidupan sehari-hari? Ya, sabar menghadapi ujian. Ya. Apa? Ayo Rizky. Ya, itu bentuk dari rasa syukur. Tetap beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Itu penerapan syukur. Sedangkan penerapan sabar dalam menghadapi ujian, tidak mengeluh, tidak putus asa, ya. Tetap menerima ujian yang Allah berikan. Yang selanjutnya sabar dalam belajar. Tekun belajar meskipun pelajarannya susah, sulit. Ya, tetap tekun belajar. Meskipun apa yang dipelajari itu dianggap sulit atau kurang mampu, tapi dengan ketekunan akan bisa menunjukkan kita jalan untuk bisa menyelesaikannya, ya. Itu yang kedua. Terus yang selanjutnya, sabar dalam menghargai teman. Ya, kita harus menghargai teman kalau ada perbedaan. Kalau ada perbedaan antara kita dengan teman kita, jadi kita harus bisa menghargai, biar tidak ada perkelahian, biar tidak ada kemarahan, biar tidak ada saling dendam. Dan yang selanjutnya, sabar dalam menjalani kehidupan. Ya, tidak mudah marah, tidak mudah putus asa, tidak mudah emosi, tidak mudah pantang menyerah. Nah, terus kemudian bagaimana penerapan sabar dalam kehidupan sehari-hari? Syukur dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana penerapan syukur dalam kehidupan sehari-hari? Ayo. Ya. Bagaimana penerapan syukur dalam kehidupan sehari-hari? Ya, Khalil, silahkan. Ya, rajin beribadah kepada rasa berterima kasih kita kepada Allah. Dengan kita rajin beribadah kepada Allah, rajin berzikir kepada Allah, maka kita sudah menunjukkan rasa syukur kita kepada Allah dengan rajin beribadah. Terus, apalagi? Silahkan. Ya, kalau ada rezeki kita berbagi, ya. Kita berbagi kepada sesama yang membutuhkan. Kita memberi kepada orang yang membutuhkan. Kalau ada rezeki kita tidak usah pelit-pelit. Ya, kalau kita membagi uang kita tidak akan berkurang, makalah akan bertambah banyak. Kalau kita memberi orang rezeki, memberi orang kalau kita memberi orang sesuatu yang orang butuhkan, kita juga tidak akan merasa kurang. Malahan Allah akan menambah kepada kita dengan apa yang kita berikan kepada orang tersebut. Maka di balik rezeki kita ada rezeki orang lain. Jadi kita harus bersyukur. Ya, kita mendapat rezeki. Di balik rezeki kita ada rezeki orang lain. Jadi kita harus bersedekah. Ya, kita harus bersedekah. Kita harus memberi dengan rasa apa? Dengan rasa ikhlas, tidak mengharap imbalan. Ya, kenapa? Karena nikmat yang Allah berikan kepada kita adalah sesuatu yang harus kita syukuri, dan kalau lebih harus kita berbagi kepada yang sesama yang membutuhkan. Dan kita harus tetap bersyukur setiap hari, setiap waktu, setiap detik sebagai tanda syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, itu ya sekilas tentang kesimpulan materi kita pada hari ini. Ya, terima kasih ya. Sekarang kita tutup pertemuan kita pada hari ini dengan mengucapkan hamdallah alhamdulillahirabbil alamin. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.